Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 atas nama Mahfud Pasya akan mempresentasikan mengenai hedging dengan teknik eksternal dan jenis-jenis resiko kurs. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian hedging. Hedging merupakan suatu tindakan melindungi perusahaan untuk menghindari atau mengurangi risiko atas valuta asing. Biasanya dilakukan dengan membentuk portofolio dengan menggunakan instrumen derivatif valuta asing sehingga perusahaan dapat melakukan penjualan atau pembelian sejumlah mata uang untuk menghindari risiko kerugian akibat selisih kurs yang terjadi karena adanya transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan tersebut. Di pengertian hedging ini, jadi hedging ini merupakan tindakan yang gunanya untuk melindungi perusahaan, mengurangi risiko atas valuta asing. Biasanya dilakukan membentuk portofolio dengan menggunakan instrumen derivatif valuta asing, sehingga perusahaan tidak mengurangi kerugian perusahaan. Selanjutnya, hedging dengan teknik eksternal itu ada dua teknik. Yang pertama, teknik jangka pendek. Teknik-teknik yang biasanya dapat digunakan dalam menghedge bagian atau seluruh transaksi dalam jangka pendek. Nanti diterangin selanjutnya. Kemudian yang kedua ada jangka panjang. Sedangkan dalam teknik hedging jangka panjang menurut Madura, ada 3 teknik yang sering dipakai untuk menghedge eksposur jangka panjang. Nanti dijelasin di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada teknik-teknik hedging jangka pendek. Yang pertama ada hedging memakai kontrak future, yaitu adalah kontrak yang menetapkan penukaran suatu valuta dalam volume tertentu pada tanggal penyelesaian tertentu. Yang kedua ada hedging memakai kontrak forward, yaitu suatu kontrak antara nasabah dan bank untuk melakukan sejumlah penjualan atau pembelian valuta asing atau pembelian valuta terhadap valuta lainnya di masa yang akan datang dengan rate yang telah ditentukan pada kontrak dibuat. Kemudian yang ketiga ada hedging memakai instrumen pasar uang. Hedging memakai instrumen pasar uang melibatkan pengambilan suatu posisi dalam pasar untuk melindungi posisi hutang atau piutang di masa depan. Yang terakhir ada hedging memakai opsi. Valuta opsi menyediakan hak untuk membeli atau menjual suatu valuta tertentu dengan tujuan tertentu selama periode tertentu. Tujuan dari option ini untuk hedging juga. Teknik selanjutnya ada hedging jangka panjang. Yang pertama, kontrak forward jangka panjang atau biasa disebut long forward adalah kontrak forward jangka panjang sama seperti kontrak forward jangka pendek, dapat dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus dari perusahaan. Kemudian ada currency swap, yaitu adalah kesempatan untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lain pada kurs dan tanggal tertentu dengan menggunakan bank sebagai perantara antara dua belah pihak yang ingin melakukan currency swap. Yang terakhir ada parallel loan, yaitu adalah kredit yang melibatkan pertukaran valuta antara dua pihak dengan kesepakatan untuk menukarkan kembali valuta-valuta tersebut pada kurs dan tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya, jenis-jenis resiko kurs. Di sini ada 4. Yang pertama, resiko tingkat bunga. Yang kedua, resiko nilai tukar. Yang ketiga, resiko pasar. Yang keempat, resiko teknologi. Yang kelima, resiko operasional. Yang pertama, resiko tingkat bunga. Bunga adalah imbalan jasa atau pinjaman uang
Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Kalau kita nabung di deposito atau bank kan suka ada namanya bunga. Bunga itu adalah imbalan atas jasa atau simpanan kita di bank. Kalian mungkin sering mendengar bunga deposito, yaitu pendapatan kita kalau kita nyimpan di bank. Kemudian yang kedua ada resiko nilai tukar. Yang pertama, rezim pemerintahan. Nilai tukar tidak mengandung resiko selama pemerintahan menganut rezim nilai tukar tetap. Nilai tukar dipatok pada tingkat tertentu. Kalau nilai tukarnya tetap, ya ini tidak mengandung resiko juga ya. Dan yang kedua ada dampak nilai tukar. Dampak nilai tukar mirip dengan dampak suku bunga. Nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dari sisi arus kas, aset maupun kewajiban. Perusahaan mengalami kerugian pada sisi aset dan arus kas masuk bila mata uang asing melemah terhadap rupiah, dan juga sebaliknya. Di sini teknik hedging sepertinya harus dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian yang parah pada perusahaan. Kemudian yang ketiga ada resiko pasar, yaitu bentuk tekanan yang terjadi ketika ada pergerakan harga pasar, seperti nilai sekuritas, valuta asing, harga komoditi, maupun tingkat suku bunga. Resiko pasar adalah potensi kerugian yang disebabkan oleh perubahan harga-harga pasar dan yield. Ini resiko pasar ya. Yang selanjutnya yang keempat, resiko teknologi, yaitu kebijakan pengamanan informasi dalam bidang perbankan, merupakan komponen penting dalam sistem teknologi yang digunakan oleh dunia perbankan. Masa sekarang ini semuanya komputerisasi, jadi dari segi teknologi juga mengandung resiko. Selanjutnya ada resiko operasional, adalah resiko yang berhubungan dengan kegiatan operasional dalam perusahaan, termasuk di dalamnya resiko menjalankan lini perakitan, pengelolaan kantor, dan pengoperasian komputer. Ini lebih kepada teknisnya ya. Ketika di perusahaan ada yang namanya perakitan, pengelolaan kantor, itu di situ mengandung resiko operasi karena di dalamnya ada hal-hal yang berbau teknis. Selanjutnya, terima kasih, cukup sekian. Mungkin masih banyak kekurangan, saya mohon maklum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.